Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latania Piliki, NIM 203-23065 dengan nomor absen 13. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, tujuan kita kali ini itu yang pertama ada peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Terus yang kedua, memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, jadi pada kali ini itu kita akan membahas mengenai modul ajar yang sederhana dan memadu pembelajaran dengan efektif itu mengapa kok kita itu harus menggunakan modul ajar yang sederhana. Terus juga yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Terus, kenapa sih kita itu perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Kan siswa itu berbeda-beda ya dengan karakternya yang masing-masing gitu. Terus yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar yang agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, selanjutnya, sebentar, mohon maaf. Nah, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Jadi, modul ajar itu salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP, perlu digarisbawahi ya. Modul ajar ini sama seperti RPP, tapi modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap dari isi-isi modul ajarnya itu lebih lengkap daripada untuk yang RPP. Nah, modul ajar ini adalah sebuah dokumen yang berisikan ada tujuan pembelajaran, juga langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta asesmen. Asesmen itu penilaian ya, yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi pendidik itu memiliki keleluasan atau memiliki kebebasan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dari karakteristik peserta didik. Nah, kemudian ini ada alur penulisan modul ajar. Pada kurikulum operasional itu, alur penulisan modul ajar itu ada dua ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, dan yang kedua itu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ada jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, sedangkan untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran itu terdapat rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ini ada contoh alur penyusunan modul ajar. Ini contohnya adalah untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ini ada tujuan akhir, ada output dari materi sebelumnya, dan juga ada elemen bahasa Indonesia. Untuk tujuan akhir itu ada profil pelajar Pancasila. Terus dari output materi sebelumnya itu ada ATP, indikator pencapaian kompetensi, dan juga rencana asesmen. Untuk ATP sendiri itu ada beberapa isian. Yang pertama itu ada TP, tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi inti, pemahaman bermakna, serta produk akhir. Untuk elemen bahasa Indonesia sendiri itu ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan. Yang terakhir itu ada menulis. Jadi dari tiga tadi ada tujuan akhir, output dari materi sebelumnya, serta elemen bahasa Indonesia itu merupakan bekal bagi guru untuk membuat serta mengembangkan strategi pembelajaran modul ajar.
Selanjutnya ada komponen-komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada fase capaian modul ajar, terus juga jumlah jam pelajarannya itu mau berapa jam pelajaran, terus juga model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini ada banyak model ya. Terus tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristiknya siswa. Terus ada dimensi Pancasila serta pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Terus juga ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen atau penilaian, sarana dan prasarana, serta rencana kegiatan. Untuk lampiran itu, yang pertama itu ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, serta bahan ajar lain yang relevan. Jadi, dari komponen modul ajar tadi, jadi ini ada apa ya, elemen-elemen yang nantinya itu untuk isian modul ajar. Nah, ini ya, struktur modul ajar tersebut itu bukan struktur wajib ya, semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Jadi, guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Jadi, kembali lagi ya, komponen modul ajar ini tidak semuanya wajib ada, tetapi terserah guru tersebut ingin menggunakan yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kelas dan juga karakteristik siswanya. Selanjutnya itu ada ini komponennya ya. Untuk rinci-rinciannya yang pertama itu ada informasi umum. Nah, informasi umum ini di dalamnya terdapat identitas sekolahnya, terus juga kompetensi awal. Kompetensi awal itu merupakan pengetahuan siswa sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga itu ada profil pelajar Pancasila, terus sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan ketika pembelajaran, juga target peserta didik. Yang terakhir itu ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk kompetensi inti itu terdapat beberapa ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran. Terus ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Untuk komponen modul ajar yang terakhir itu terdapat lampiran. Nah, di dalam lampiran ini ada LKPD. LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik yang nantinya membantu dalam materi. Terus yang kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik ini berupa materi ya, materi yang nantinya akan disampaikan ketika pembelajaran. Terus yang ketiga ada glosarium, yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, untuk catatan ya, selain komponen inti, guru juga bisa menentukan komponen sesuai kebutuhan. Jadi, Mbak kembali lagi ya, dari komponen-komponen ini tidak harus ada pada modul ajar, disesuaikan saja terhadap kondisi kelas dan juga karakteristik siswanya. Nah, ini untuk komponen modul ajar yang wajib ada ya ketika seorang guru ingin membuat modul ajar. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum, modul ajar memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga itu ada asesmen pembelajaran. Jadi, komponen modul ajar yang wajib itu ada tiga ya, tadi ada tujuan pembelajaran, terus ada langkah-langkah ketika pembelajarannya, dan yang terakhir itu ada asesmen pembelajaran untuk menilai pembelajaran tersebut. Nah, pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib modul ajar ini ya, komponen wajib yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk acuan teknik modifikasi modul ajar itu ada 5. Yang pertama, menetapkan tujuan
belajar berdasarkan CP atau capaian pembelajaran dan ATP alat tujuan mohon maaf dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan ya saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah modul ajar tadi itu selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Terus yang kedua, apakah modul ajar tadi itu cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Terus, apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah dan juga terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Jadi, saat membuat modul ajar itu harus diperhatikan ya dari apakah sesuai dengan kondisi, terus karakteristik muridnya, terus juga apakah sarananya itu ada tersedia di sekolah. Nah, ini ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memiliki contoh modul ajar, sila memilih modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tadi ya, ada 3, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan juga ada asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen-komponen yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi kelas. Ini ada paradigma asesmen ya, yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama itu ada penerapan pola pikir bertumbuh menurut growth mindset. Terus ada terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait. Ini jadi pada ranah afektif, kognitif dan juga psikomotorik siswa. Terus ada keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan juga khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan. Jadi untuk SMK itu kan pasti ada praktek kerjanya. Terus kemudian ada uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Dan yang terakhir itu ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, ini ada asesmen awal pembelajaran. Untuk asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi yang berupa atau dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Untuk asesmen pada awal pembelajaran diharapkan itu tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Ini untuk asesmen pembelajarannya. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran,
dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memaju mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut ya, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sendiri itu dirancang secara adil, proporsional, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Untuk laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Terus yang terakhir itu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini ada alur asesmen atau penilaian. Yang pertama itu harus menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Terus yang kedua itu ada merancang indikator. Di dalam merancang indikator ini harus memastikan tujuannya, terus membuat indikator yang mencakup tiga aspek. Itu ada aspek kognitif, sikap, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga itu ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya berupa rubrik ya, rubrik penilaiannya. Yang kelima itu ada menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid berupa LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Yang keenam itu mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada menyusun rapor. Ini ada acuannya yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini ada 3, asesmen as learning, yang kedua ada assessment for learning, dan yang ketiga itu ada assessment of learning. Jadi dari 3 as, for, sama of itu beda ya. Nah, untuk asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning itu digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran. Nah, kalau untuk assessment for learning yang itu untuk perbaikan proses pembelajaran, dan yang terakhir itu ada assessment of learning. Nah, assessment of learning ini digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi dari 3 assessment ini berbeda-beda ya tujuannya. Yang S itu berfungsi sebagai assessment formatif. Jadi dari assessment S sama assessment for learning itu digunakan untuk assessment formatif, dan juga dari yang assessment of learning itu digunakan untuk assessment sumatif. Jadi berbeda-beda ya. Kalau S sama for itu untuk formatif, dan yang assessment of learning itu untuk sumatif. Nah, ini ada jenis assessment yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau untuk assessment formatif itu ada 2. Ada S sama for. Jadi assessment as learning sama assessment for learning itu untuk assessment formatif, dan yang assessment sumatif itu ada assessment of learning. Kalau as learning itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau for learning itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan untuk assessment sumatif yang berupa assessment of learning itu digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu guru itu seharusnya lebih menekankan pada asesmen formatif. Asesmen formatif itu digunakan ketika pada akhir pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu digunakan untuk pada akhir fase seperti untuk akhir semester, UAS atau UTS begitu ya.
Ini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini yang pertama itu bisa menggunakan diskusi kelas, bisa menggunakan drama, presentasi, tes lisan, ataupun produk. Untuk diskusi kelas ini bisa untuk dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan juga berinteraksi antar siswa. Terus juga belajar dengan adanya diskusi, siswa itu bisa belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Jadi dengan adanya diskusi itu kan pasti antar siswa satu dan juga siswa lainnya itu kan melakukan komunikasi ya agar mendapat apa namanya agar bisa menemukan jawaban yang sama gitu. Terus yang kedua itu ada drama. Nah, dengan drama itu bisa melatih kepercayaan diri dan juga jiwa seni, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Terus yang ketiga, bentuk asesmen formatif dan sumatifnya itu bisa dengan menggunakan presentasi. Presentasi ini bisa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Dengan presentasi ini biasanya digunakan itu dengan ketika setelah melakukan diskusi, nantinya siswa itu disuruh untuk melakukan presentasi. Melakukan presentasi itu gimana mengkomunikasikan hasil diskusi dari kelompok tadi di depan kelas gitu. Yang keempat itu ada tes lisan. Nah, dengan tes lisan ini biasanya tanya jawab langsung ya antara guru dengan siswa. Itu tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman siswa, dan juga menerapkan umpan balik dari siswa tersebut. Yang terakhir itu bisa dengan menggunakan produk. Nah, produk ini untuk mengembangkan kreativitas, terus juga meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Nah, pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif ini bisa dilaksanakan bersamaan ya dalam proses pembelajaran, kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua itu pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, atau kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Terus tindak lanjut yang dilakukan itu bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang keempat itu pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik penilaian, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Ini terus juga kalau itu tadi untuk asesmen formatif. Nah, untuk asesmen sumatif ini ada 3 ya. Asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir lingkup materi, akhir semester ya, untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa yang berupa kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Dan yang ketiga, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi guru itu harus mempunyai rubrik penilaian ya, itu untuk mengisi dari hasil penilaian guru, baik dari 3 ranah, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, asesmen formatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran ya. Kalau untuk asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir fase, seperti pada akhir semester maupun pada akhir fase fase kelas. Nah, ini pengembangan bahan ajar. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu yang pertama, bahan ajar itu harus bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Terus juga itu harus disesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar.
Jadi hanya salah satunya saja ya. Jadi guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Jadi ajar buku yang mohon maaf, buku ajarnya itu boleh lebih dari satu. Yang disediakan pemerintah itu hanya satu buku ajar saja. Terus yang keempat itu eh, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan kreatif dan variatif. Nah, selanjutnya ini hal yang harus diperhatikan ya membuat saat akan membuat modul ajar. Nah, ini harus menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ini ada contohnya ya. Ini ada peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Terus juga yang kedua ini ada peserta didik yang sudah siap. Tadi kan yang belum siap, terus ini yang sudah siap diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, jadi dari pembuatan modul ajar itu harus menyesuaikan ya dari siswanya. Apakah biasanya siswa itu kan berbeda-beda, ada yang sudah siap apa namanya menguasai materi, terus juga ada yang sudah siap dan yang eh, tingkat tingkat apa namanya tingkat ingin belajarnya itu tinggi. Baik, sekian dari saya. Dari kesimpulan dari materi kali ini itu ketika ingin membuat modul ajar itu harus menyesuaikan dari karakteristiknya siswa. Terus kemudian juga ada komponen-komponen modul ajar yang wajib itu ada tiga, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Untuk asesmen sendiri itu ada dibagi menjadi dua, asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif sendiri itu dilakukan pada akhir pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan ketika pada akhir masa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.